Ada dua persyaratan pokok kalau kita pengen kurban itu sah. Dua syarat utama. Mana itu? Di sini ditelaskan wal mujzi'u fiha minal ibili an yakuna laha khamsu sinina tamatun gitu. Syarat yang pertama, agar supaya kurban kita itu sah, hewannya kudu baligh. Jadi berapa baligh itu? Oleh karena hewan ini ada 4 gitu. Ada unta, sapi, kebo, kambing gitu. Maka masing-masing balighnya itu ada batasannya. Unta minimal yang sah buat kurban manakala umurnya 5 tahun ke atas. Berapa balighnya sapi dan kebo? Umur 2 tahun ke atas. Kambing Jawa. Kambing tuh ada 2 jenis. Meski variannya macam-macam lah. Tapi jenis ini 2. Biar gampang saya mau kelompokkan mengikuti kitab 2 aja. Karena ada kambing etawa lah, kambing inilah, kambing macam-macam. Tapi pada akhirnya 2 doang. 1 bulunya tipis, 2 bulunya tebal. Begitu. Bulunya tipis ini macam-macam variannya. Jadi bulu tipis tuh ama hujan takut. Ama hujan takut. Kalau bulu tuh tebel, ama hujan kagak takut. Itu aja. Begitu. Yang bulunya tipis nih disebut kambing Jawa. Gitu. Walaupun adanya di Lampung. Namanya kambing Jawa. Namanya kambing Jawa. Umumnya jenggotan. Kambing Jawa. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. 2 tahun. Ke atas 2 tahun. Kambing Jawa tuh 2 tahun. Gitu. Enggak mengenal kupak kagak. Gitu. Kagak ada kambing Jawa tuh kupak kagak ada. Sapi gitu. Enggak ada. Harga mati umur 2 tahun umurnya kambing Jawa 2 tahun. Lalu ada kambing bulunya tebal, orang sebut kambing gembel, orang domba tapi orang sebut gembel ya. Nah, gitu. Domba. Nah, kalau domba ini balighnya ada 2. Silakan Anda pilih dari 2 nih. Kalau domba, yang pertama dari umur, yaitu 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas kalau domba. 2, belum 1 tahun, baru 6 bulan atau lebih, kupak. Jadi 2 kupak, catatannya umurnya 6 bulan ke atas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wal mujzi'u fiha minal ibili, betul ya? An yakuna laha khamsu sinina tammatan. Adapun yang memadai pada kurban dari hewan unta, yaitu bahwa ada bagi unta itu umur 5 tahun yang sempurna. Wa minal baqari wal ma'zi sanatani tammatani, dan daripada sapi, kebo dan kambing Jawa yaitu 2 tahun tamatani yang sempurna. Wa minad dhani sanatun tamatun, dan dari kambing domba yaitu umur 1 tahun yang sempurna. Au asqata sanayahu, atau copot oleh gigi depannya, kupak, ba'da sittati ashurin, sesudah umur 6 bulan. Wa antakuna dhahiyatu salimatan min kulli aibin yanqusu lahma yunqisu lahmaha, dan bahwa ada oleh kurban itu selamat dari segala cacat yang mengurangi oleh cacat akan dagingnya. Bi an la takuna jarba'a, dengan bahwa tidak ada oleh hewan kurban itu budukan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Wala syadidatal araji, dan tidak sangat pincang. Wala ajfa'a, dan tidak kurus kerempeng. Wala majnunatan, dan tidak stres. Wala amya'a, dan tidak buta. Wala aura'a, dan tidak pice. Wala maridotan, dan tidak sakit, maradon, dengan sakit yufsidu lahmaha, yang dapat merusak akan dagingnya. Wa an la yabina syai'un min udhuniha, dan bahwa tidak pisah oleh sesuatu dari telinganya. Wa in qala, meskipun sedikit. Au lisanuha, atau lisaniha, atau lidahnya. Au dhar'iha, atau susunya. Au aliyatiha, atau bokongnya. Wala syai'un zahirun min fakhidhiha, dan tidak pula sesuatu yang zahir dari pahanya. Illal khasiyah, kecuali kebiri. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha, dan bahwa tidak hilang oleh seluruh giginya. Wa yushtaratu an yanwiyat tadhiyata biha inda dzabhi aw qablah, dan disyaratkan bahwa niat ia akan kurban dengan hewan tersebut ketika penyembelihan atau sebelumnya. Wa yajuzu an yuwakkila musliman fin niyati wadzabhi, dan boleh oleh bahwa menugaskan ia akan orang lain pada niatnya dan penyembelihannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia jamaah Masjid Quba, pagi ini kajian kita akan memasuki syarat-syarat sah daripada kurban. Sesudah kita mengetahui
jenis binatangnya. Ada dua persyaratan pokok kalau kita pengen kurban itu sah. Dua syarat utama. Mana itu? Di sini ditelaskan wal mujzi'u fiha minal ibili an yakuna laha khamsu sinina tamatun gitu. Syarat yang pertama, agar supaya kurban kita itu sah, hewannya kudu balik. Kudu balik. Jadi umur hewannya kudu umur balik. Jadi bukan masalah gemuk, kurus, bukan itu. Berapa kilo, bukan itu. Tapi balik usia, balik dulu. Jadi karena ini ibadah itu enggak boleh sembarangan. Ada tata aturannya. Jangankan urusan ibadah kayak kurban, pemilu. Iya, pemilu tuh kurang sehari waktu coblosan 17 tahun kagak diterima. Tuh timbang mau milih yang ujungnya mah ya begitu doang, begitu. Tapi ada peraturan. Enggak, apalagi urusan agama, enggak bisa kita asal. Jadi kudu benar dalam kita ibadah. Enggak boleh ibadah itu asal. Nanti kita di akhirat nyari ganjaran kurban, orang nemu. Padahal saban tahun kita motong. Gara-gara kita motong nggak pakai peraturan. Sedang ibadah itu ada aturannya. Jadi jangan sampai kita asal dalam ibadah ini. Kan kita sering dengar apa yang ada dalam kitab Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, yakni tidak diterima. Ya sedekah daging lah gitu, tapi tidak bernilai kurban yang ganjarannya begitu besar. Jadi berapa balik itu? Oleh karena hewan ini ada 4 gitu, ada unta, sapi, kebo, kambing gitu. Maka masing-masing baliknya itu ada batasannya. Unta minimal yang sah buat kurban manakala umurnya 5 tahun ke atas. 5 tahun. Kalau unta, kita nggak bahas dah. Kalau unta ya, biar nggak saya panjangin. Lagi ora ada di Marta, begitu. Wis 5 tahun aja datang. 2,
dua kebok sapi. Kalau pengen sah, kudu balik. Berapa baliknya sapi dan kebo? Umur 2 tahun ke atas. Umur 2 tahun ke atas. Jadi waktu dipotong maksudnya, bukan waktu beli. Bukan waktu beli patokannya. Waktu dipotong. Kita beli sekarang, umurnya baru 6 bulan. Sapi itu baru 6 bulan sapi itu. Begitu. Kita rencananya mau potong kurbannya 3 tahun lagi. Begitu. Enggak apa-apa. Karena kita bukan pada waktu beli, bukan. Pada waktu motong, dipotong. Umur berapa? 2 tahun ke atas. Artinya waktu dipotong tuh umurnya baru setahun 11 bulan. Itu maknanya kurang sebulan. Enggak jadi kurbannya, enggak jadi. Biar kata gemuk banget, enggak bisa. Kurang sehari ya, enggak jadi juga. Kurang sehari, enggak jadi. Begitu. Jadi biar benar begitu. Biar benar. Itu kebo gitu. 2 tahun ke atas. Sapi gitu. 2 tahun ke atas. 2 tahun. Umurnya berikutnya kambing Jawa. Kambing itu ada 2 jenis. Meski variannya macam-macam lah. Tapi jenis ini 2. Biar gampang saya mau kelompokkan mengikuti kitab 2 aja. Karena ada kambing etawal lah, kambing inilah, kambing macam-macam. Tapi pada akhirnya 2 doang. 1 bulunya tipis, 2 bulunya tebal. Begitu. Bulunya tipis ini macam-macam variannya. Jadi bulu tipis itu ama hujan takut. Ama hujan takut. Kalau bulu itu tebal, ama hujan kagak takut. Itu aja. Begitu. Yang bulunya tipis nih disebut kambing Jawa. Gitu. Walaupun adanya di Lampung. Namanya kambing Jawa. Namanya kambing Jawa. Umumnya jenggotan. Jangan menuduh yang jenggotan tuh kambing Jawa. Ini menghina ini. Pelecehan ya, pelecehan. Kambing Jawa. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. 2 tahun ke atas. Waktu dipotong tuh umur berapa? 1,5 tahun. Enggak jadi. Enggak jadi. 1 tahun apalagi. Kambing Jawa 2 tahun. Nah, saya mau nanya, ini kambing Jawa. Ini kan kambing Jawa. Iya. Bukan mau nanya kambing Jawa gitu. Bukan kepada kambing Jawa, bukan. Tentang kambing Jawa. Jangan sampai dianggap pelecehan ya Pak Jisur. Kita ngangon kambing. Ngangon.
2 tahun. Digaji 1 juta. Digaji berapa? 1 juta. Mau nggak? Lah kagak mau. 2 tahun 1 juta. Itu maknanya orang ada kambing 1 juta, kau ada. Gitu. Orang 2 tahun. 2 tahun kambing Jawa tuh 2 tahun. Gitu. Enggak mengenal kupak kagak. Nah, gitu. Kagak ada kambing Jawa tuh kupak kagak ada. Sapi gitu. Enggak ada. Harga mati umur 2 tahun umurnya kambing Jawa 2 tahun. Lalu ada kambing bulunya tebal, orang sebut kambing gembel, orang domba, tapi orang sebut gembel ya. Nah, gitu. Domba. Nah, kalau domba ini baliknya ada 2. Silakan Anda pilih dari 2 nih. Kalau domba, yang pertama dari umur, yaitu 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Kalau domba. 2, belum 1 tahun, baru 6 bulan atau lebih, kupak. Jadi 2, kupak catatannya umurnya 6 bulan ke atas. Kalau mau disederhanakan agar lebih paham, ini domba ini kayak ibu-ibu. Bukan pelecehan, bukan maksudnya. Kayak perempuan. Domba itu baliknya biar gampang kayak perempuan. 1 perempuan dari umur 15 tahun. Itu disebut baligh. Atau 9 tahun men. Tuh. Umurnya baru 9 tahun tapi men, haid, itu baligh. Nah, kupak itu men namanya, biar gampang. Gitu. Paham nggak? Kupak tuh kayak men, tapi usia kupaknya separoh. Kan setahun tadi tanpa kupak. Separoh dari setahun 6 bulan kupak. Jadi kalau domba silakan pilih 6 bulan kupak sah. Sah nggak? Sah. 7 bulan kupak sah. 8 bulan kupak sah. 9 bulan kupak sah. 13 bulan kupak apalagi 2 udah masuk. Benar nggak? Begitu. Ini domba. Jadilah ibu mau beli kambing, tanya umur berapa. Begitu. Umur berapa? Begitu dulu. Umur berapa? Ini binatang ini umur berapa, Bang? Gua ini mau ibadah. Pengen bener jadi muslim. Pengen ngikuti Nabi. Pengen selamat. Nih kambing nih. Umur berapa nih domba? Begitu.
Ini sekian kilo, gampang bang, kilo mau gampang. Ini saya pengen ngikut Nabi, pengen ibadah. Ntar saya urusan kilo gampang dulu. Umur dulu bang, wong ada peraturan ibadah tuh bang. Kalau mau nyate, nggak pakai peraturan. Gitu, baru brojol juga jadi. Ini mau ibadah saya ini bang. Biar benar di akhirat ini. Ibadah ini nggak boleh asal. Jadi mahal, gampang harga mah. Begitu. Kami ikut, yang penting benar. Saya ini pengen ibadah bang. Ngeri. Ibadah tuh nggak mau sembarangan. Begitulah kita. Ketika udah umur memadai, baru datuh harga. Begitu. Main harga, tawar menawar silakan. Boleh. Boleh. Tawar menawar boleh. Kata yang dagang, lu ibadah pakai ditawar-tawar. Kata yang dagang, jangan ditawar-tawar kalau ibadah. Begitu, maka bolehlah dijawab, bang saya mau ibadah, kasih aja jangan dijual. Saya begitu. Kalau beli kitab kan mahal, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Begitu, tafsir Hadaik, kitab 5 juta 500, 32 jilid dah. Begitu, ditawar, jangan ditawar. Kitab biar berkah. Saya jawab, saya ini santri, biar berkah jangan dijual. Kasih aja. Saya ini dagang, nah karena Anda dagang, saya tawar. Begitu. Begitu. Kalah juga. Begitu. Iya kan boleh nawar lumayan. Jadi umurnya kudu balik. Jangan asal. Kudu baru habis ngomongin balik, ngomongin kilo. Gitu. Kalau udah balik, karena kudu gemuk yang gagah. Kata Nabi, azimu dohayakum, fa innaha ala sirati matoyakum. Gedein, gemuk, gagah hewan kurbanmu, sebab itu bakal menjadi kendaraanmu. Udah tahu badannya gede banget, dia kambing yang mau dipotong, kurang meyakinkan. Begitu. Waktu dipotong bunyinya nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Nyari apa? Nyari emak. Ya kagak jadi korbannya. Jadi umurnya begitu agar benar. Ini semua ulama ini. Dari mana tuh kudu begitu tuh umurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma,
Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. La tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan minad-dhani. Kata Nabi, jangan Anda menyembelih hewan kurban kecuali yang umurnya sudah baligh. Musinnah tuh kalaulah sapi 2 tahun, kalaulah kebo 2, kalaulah kambing Jawa 2 tahun. 2 tahun. Jangan. Kalau Nabi udah bilang jangan, tak bisa tidak, kudu 2 tahun. Kambing Jawa 2 tahun. Kecuali kata Nabi, kalau Anda sulit nyari yang 2 tahun, kambing domba bolehlah yang umurnya jada 1 tahun. Domba, antara domba dan kambing Jawa perbedaannya kayalah ayam negeri sama ayam kampung. Ayam negeri itu pertumbuhannya cepat. Kambing Jawa itu pertumbuhannya cepat. Kambing domba tuh lambat. Kenapa lambat? Domba makanannya milih. Kalau kambing Jawa apa aja diantem. Kertas juga makan juga. Begitu. Itu kayak begitu. Begitu. Jadi beda. Orang bisa tanya serat dagingnya juga beda. Kalau yang mengerti tentang daging itu. Itu kambing. Nabi udah bilang. Begitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Ummu Bilal binti Hilal bilang, dhahu bil jad'i fa innahu jaiz. Udah potong aja yang jada', yang gigi depannya rusak, udah kupak namanya, boleh. Itu 6 bulan nggak bakalan bisa kupak kecuali kudu 6 bulan ke atas. Kalau umurnya baru 4 bulan kupak, belum balik. Ada perempuan umurnya baru 7 tahun, keluar darah dari vaginanya. Bukan men. Ada masalah ini. Kudu 9, gitu. Jadi, udah lihat aja udah kupak. Ntar gampang kupak. Umur berapa ini? 7 bulan. Baik, gua intip. Kupak enggak. Begitu. Ini kupak umur berapa? Baru 4 bulan. Dikupakin. Iya. Enggak ada orang umur 7 tahun perempuan men. Enggak ada. Begitu. Ini ada masalah, konsultasikan sama dokter. Ini men loh. Ada standar agama. Jadi syarat pertama umurnya kudu balik. Tuh begitu. Nah balik ini beda-beda. Lah saya ini kagak megangin. Saya ini bukan orang dukcapil. Duk yang megangin akta kelahiran ini embe. Ini. Walaupun bukan dukcapil, kalau dokter anak biasa ngurusin anak, tahu ini bayi umur sekian, ini umur sekian. Walaupun kita ini tidak memegang akta kelahiran, kalau udah biasa ngurus kambing, tahu dia kambing nih lahir waktu itu bocor tambalan tanggul tuh, jadi banjir lahirnya itu kambing. Jadi dia tahu.
Jadi bulan anu tuh, begitu kata dia. Lah ini berarti udah setahun 2 bulan. Oh sah, begitu. Domba umpamanya kan jadi, begitu. Jadi yang penting balik. Ini begitu. Ini ibadah. Ini mohon maaf bukan kurban doang nih Bu, Pak. Akikah sama. Ada orang ngeluh sama kita, aduh Ustadz, anak saya kok ya bengal. Udah dikakekain. Udah. Bener apa kagak? Begitu. Jangan sampai tulisannya 750.000. Lah, itu kambing umur berapa? Udah mateng. Udah diolah. Udah dianterin. Ini harus bener. Jangan-jangan anak kita belum diakekahin. Gitu. Kalau dipotongin kambing udah, tapi kalau diakekahin belum. Kudu benar. Benar nih. Jangan asal. Akikah anak, ya Allah, buat anak aja sembarangan. Begitu. Harus benar. Nggak boleh asal. Jangan-jangan bengal ini kayak begitu ya, gua udah durhaka dulu sebelum bocah durhaka. Bisa jadi kita jadi orang tua yang durhaka. Ibadah buat anak asal, maka anak asal anak doang tidak bisa membahagiakan orang tua akhirnya. Harus benar umurnya. Jadi ini mau akikah. Kalau kambing Jawa umur berapa? 2 tahun ke atas. Kalau 2 tahun setengah? Oh boleh ya. Takut 2 tahun. Kalau lebih gak boleh. Kalau kambing Jawa? Kambing Jawa 2 tahun. Kalau kambing domba? Setahun atau kupak. Catatannya umur 6 bulan ke atas. Ingetin tuh. Biar kita benar ibadah nih. Jangan asal. Alhamdulillah saya tiap tahun motong. Bukan alhamdulillahnya. Ulama berkata, al-adzabihu katsirun wal mudhi qalilun. Yang motong banyak. Saban Idul Adha tuh. Yang motong banyak. Tapi yang bernilai kurban seenceret. Dikit. Gara-gara kagak cukup umur. Nih kita punya duit nih hari ini. Berapa? 1,5 juta. Kata yang dagang, enggak dapet bang. Buat umur segitu, mau duit segitu. Ayo makasih, saya mau ngorban tahun depan. Kalau begitu, biar cukup duit. Begitu ibadah. Jangan paksa, jangan. Jangan paksa. Karena kita ibadah ini harus mengikuti tuntunan. Duit kita belum cukup, ya udah tahun depan. Moga dikasih luas rezeki. Jangan maksa. Ibadah apa aja, apanya. Kata teman kita, bang umroh yuk, umroh 1 juta. Berapa? 1 juta. Nanti habis pulang umroh, lu ngangsur 4 tahun. Habis pulang umroh tuh ngangsur 4 tahun. Jadi berangkat dulu baru bayar. Iya, nyicil bayarnya. Ini bagaimana? Enggak usah. Jangan paksa. Udah pulang tuh 9 hari
pulang tuh ke Maharta umpamanya ya kan, ke kita punya negeri, maka yang begini nih gelarnya mab. Apaan? Mab aja. Belum rur, entar 4 tahun lagi, kan belum lunas. Bener gak? Udah lunas belum? Berapa tahun lagi? Iya 4 tahun, entar baru rur. Ah? Iya, belum mabrur, baru mab doang. Iya. Belum. Kenapa? Iya, belum lunas. Begitu. Maka mabur. Tahu mabur? Orang Betawi, terbang. Baru terbang doang. Ibadah nih, dia nangis saja di raudhah, cakep nangisnya, nangis saja cakep di samping Nabi. Ya Rasulullah, umatmu ya Rasul, cicilan. Begitu di raudhah, cicilan. Dia kagak lihat tuh Nabi nyamperin dia lagi nangis. Kata Nabi, lu injak-injak Al-Quran. Al-Qurannya lu baca, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaikum. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Yang ke Mekah tuh ibadah tuh yang mampu. Ngapa lu belum mampu berangkat? Lu bilang Ahok menghina Al-Quran, lu sama menginjak-injak Al-Quran. Begitu, udah begitu, nagihnya sama saya lagi. Begitu. Ini namanya haji hawa nafsu, umroh hawa nafsu, bukan labbaik, Allahumma labbaik, bukan. Inilah labbaik. Umrohmu berdangkat hawa nafsu, bukan menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Jangan paksa. Duit kita belum cukup, ya nanti tahun depan. Begitulah hidup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nih korban, ya udah nanti tahun depan. Jangan paksa-paksain diri yang kita bakal bikin susah hidup kita. Ini ibadah. Sayang. Begitu. Gitu. Gelarnya mab. Belum rur. 4 tahun lagi. Belum lunas. Puyeng. Orang suruh balikin duit orang. Duit orang suruh balikin. Raddu daniqin minal harami afdalu indallah min sab'ina hijjatan fil Islam. Balikin tuh duit seperak tuh yang kita dapat nyolong ataukah dapat minjem, balikin. Itu lebih gede ganjarannya ketimbang haji sampai 70 kali. Balikin dulu. Nih bagaimana? Oh no. Begitu. Balikin. Jangan paksa begitu. Maksud kami dari apa yang kita sampaikan ini, bila duit kita belum cukup untuk membeli hewan kurban yang memadai, simpen tahun depan. Yang penting niat pengen ibadah. Andai mati kita dapat ganjaran. Duit kita belum cukup buat umroh tahun ini. Ya udah, tahun depan nggak cukup buat haji tahun ini, tahun depan nggak cukup, tahun depannya. Yang penting niat pengen ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Ini pokok.
Ibadah ini bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi kudu mengikuti tuntunan dan ajaran. Ujungnya puyeng. Udah pulang nih kita umrah. Kata teman kita, ngutang itu. Begitu. Ya Allah, kagak enak banget. Kayak begitu. Kagak enak banget. Begitu. Ujungnya mah. Awalnya sih nggak berisik. Kan abang tuh begitu. Awalnya kagak. Tapi lama-lama berisik. Begitu. Iya dikejar-kejar katanya. Jadi puyeng sama kita. Artinya jangan dikerjakan. Kata Nabi nih, pesannya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu ngerjain satu ibadah yang mampu aja. Saya pengen haji, pengen umroh, duitnya belum ada. Lo duduk sholat subuh di masjid sampai tengah 7, sampai matahari terbit, sama dapat ganjaran haji mabrur. Habis sholat subuh nih ibu, habis sholat subuh, andai di rumah duduk aja di sejadah sampai jam 6:15 begitu, baru bangun dari sejadah, ganjaran haji mabrur. Beneran. Bawa di masjid aja duduk aja tuh sampai jam 6:15. Duduk aja di masjid haji mabrur. Tapi ingat ganjarannya. Jangan sampai pulang dari Masjid Kuba, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kata tetangganya, sejak kapan? Gitu. Ini ganjarannya. Begitu, ganjarannya ganjaran haji. Ini namanya kelas mampu di sini nggak apa. Balik lagi, syarat sah kurban, satu, hewannya kudu balik dengan urutan balik kayak tadi tuh ya. Kedua, hewannya kudu sehat. Tuh, sehat. Sesudah balik kudu sehat. Tidak ada cacat yang dapat mengurangi dagingnya. Kudu sehat. Apa itu sehat? Jangan budukan. Jangan. Ini merusak pada daging. Begitu. Dikit, mau dikit jangan. Periksa. Begitu. Dua, jangan pincang. Pincang. Jalannya aja udah susah. Ya yang kayak begini mau dinaikin di akhirat yang 3000 tahun. Dia aja jalan kagak bisa, mau gendong kita. Oh gitu. Gendong kita. Kita waktu beli mah sehat. Kambing tuh. Waktu beli sehat. Ditaruh tuh di halaman masjid. Dia berantem sama temannya. Berantem. Begitu. Rebutan masang bendera partainya. Berantem. Kakinya airnya pincang. Waktu beli mah sehat. Sebelum dipotong enggak sah. Ini siapa yang harus tanggung jawab? Kan begitu konsekuensi hukum. Benar enggak? Nah, timbul pertanyaan waktu nitip tuh. Nitip ama masjid tuh ngasih upah perawatan kagak. Begitu kan?
Lah kagak lah ya, kalau kagak mah ya dia kagak ada yang jagain. Waduh, bagaimana ini? Ya salah kita. Begitu. Ini harus benar begitu.